Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam wa sallim. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Segenap para hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus guru kita, tokoh di Kanci ini, Kiai Zain beserta keluarganya yang hadir pada malam hari ini. Lalu di tengah-tengah kita juga ada anaknya Abah Nuh yang punten, namanya siapa ya? Akbar. Ya, namanya Akbar, Habib Akbar bin Abah Nuh. Dan para tokoh masyarakat, kiai, ustadz yang hadir pada malam hari ini, yang mohon maaf namanya tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu demi satu, tapi insya Allah bentuknya kita di masjid ini bukti rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga bukti ini menyebabkan diri kita semua nanti berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Semua yang datang ke masjid ini yang sedang sakit agar disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedang kesulitan agar kesulitannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedang terlilit hutang agar dipermudah hutangnya, dilunasi hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, murid-murid kebanggaan daripada Syekhul Al-Mukarram yang dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang harus kita syukuri adalah kita saat ini telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak hambanya di daerah Kanci ini. Kita dimudahkan datang ke masjid ini, berarti kita adalah pilihan Allah. Karena jamaah syahadatain Al-Fakir yakin gak segini banyak, benar ya? Terlepas Kanci Kulon, Ngetan, nggak ngerti pembagiannya gimana, tapi antum di sini berarti dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih kita untuk datang ke tempat ini tidak lain tidak bukan karena Allah pengen dengerin semua keluh kesah kita. Karena Allah pengen dengar kita curhat nanti melalui Maulana ya Maulana ya Sami doa. Gak ada yang kebetulan di dunia ini, semua udah diatur sama Allah. Males-malesnya kita dari rumah tadi sehingga bisa sampai detik ini saat ini karena Allah pengen dengerin kita. Karena Allah pengen mendengarkan suara kita dalam meminta berdoa kepada Allah. Jadi bersyukur sama Allah. Alhamdulillah dari sekian banyak orang, kita yang banyak dosanya, kita yang banyak kotorannya, banyak maksiatnya, masih dikasih izin untuk nyebut namanya Allah. Yang banyak kurangnya ini masih dikasih izin untuk nyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kira-kira aja nih model-model kayak kita yang butuh dengan marhabana
kanjeng Nabi apa kita? Sepakat? Yang butuh dengan wirid maghrib isya Allah apa kita? Yang butuh dengan sholat-sholat kita ba'diyah, qobliyah dan lain-lain Gusti Allah apa kita? Artinya Allah tidak membutuhkan sholat kita, Allah tidak membutuhkan wirid kita, zikir kita, tapi kita yang butuh untuk zikir. Kita yang butuh untuk baca wirid. Kita yang butuh untuk sholat. Artinya kalau kita sudah memahami seperti ini, rugi apa enggak kalau meninggalkan pekerjaan ini semua? Harusnya rugi. Harusnya. Cuman biasanya ngomong ruginya di dalam tajuk, di luar beda omongan mah. Bener ya? Wah, kalau di dalam tajuk rugi lawan berzikir, di luar ing zikir sing wudud yang sepakat. Jadi itu maklum manusia, tapi jangan kebangetan. Jangan sebulan nggak pernah datang ke masjid. Jangan bahkan mulu dan doang datang ke masjid buat zikir, buat wirid maghrib. Ini kebangetan. Ada yang butuh dengan wirid zikir, sekali lagi bukan Gusti Allah. Yang butuh dengan wirid zikir, sholawat, sholat, ibadah yang lainnya adalah kita. Kenapa? Karena semua permasalahan dunia seisinya kuncinya dalam sujud kita, dalam sholat. Semua permasalahan dunia kita, istri, anak, suami, pekerjaan, kesehatan, kuncinya di dalam sholawat ke Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita memahami bahwasanya kuncinya ada di sini semua, lalu ada yang tidak mengambil kunci ini, sangat rugi. Contoh, DKM-nya siapa di sini ya? Ustadz Badrun. Ya. Ustadz Yusuf, Masya Allah. Ini setelah acara muludan, Ustadz Yusuf ngomong di mic, siapa aja yang sholat subuh berjamaah besok pagi di Masjid Al-Hanafiyah, per orang dikasih 100.000. Amin ya Rabbal. Kira-kira sholat apa enggak? Yang dari luar juga datang, lumayan satu sih. Bener. Apalagi setelah rame minggu depannya Ustadz Yusuf ngomong lagi, siapa yang duduk sampai isyraq dikasih 2 juta cash. Kira-kira tambah rame apa enggak? Kenapa? Karena ada iming-iming hadiah. Ya, ada duitnya. Padahal duit belum tentu membawa kebahagiaan. Artinya ketika kita sudah mendapatkan faidah ini, fadilah ini, lalu kita tidak mengerjakannya, tidak sholat di tempat ini, rugi apa enggak? Rugi. Kenapa? Udah tahu sama fadilahnya, udah tahu dengan faidah. Nah kan sampean udah sering dengar wirid maghrib isya faidahnya begini, duduk istiqomah dalam masjid faidahnya ini, malam Jumat sholawatan faidahnya ini. Kok nggak mau ngambil contoh seperti uang 2 juta? Sama kan ya? Yang satu di dunia, yang satu untuk akhirat. Maka kalau kita sudah paham dengan konsep seperti ini, ayo, yang membutuhkan bukan masjid. Dan harus hati-hati. Kalau langkah kaki kita ini berat untuk datang ke rumahnya Allah yang berbentuk masjid ini, satu hal yang kita khawatirkan, satu hal yang kita takutkan, Allah gak mau menerima kita sebagai tamu. Ini udah bahaya kalau begini. Datang ke masjid berat, datang wirid berat, datang marhabanan berat, khawatir kitanya yang gak diterima sama Allah. Benar apa enggak? Tapi kalau misalkan tidak ada yang tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih alhamdulillah. Kita harus muhasabah, harus sadar, kenapa ya berat banget datang ke masjid, kenapa ya berat banget datang ke majelis taklim. Khawatir
khawatirnya Allah gak mau dengar suara kita, khawatirnya Allah gak mau menerima tamu model ini. Nah kalau udah begini repotnya, nauzubillah min zalik, tub ilallah, bertaubat kepada Allah. Jadi paham ya? Yang membutuhkan zikir, membutuhkan sholawat, membutuhkan sholat, marhabana dan lain-lain bukan syekhuna. Syekhuna di alam kuburnya udah tenang, enak. Bapak-bapak yang pakai jubah sorban, syekhuna di alam kubur dapat transferan pahala dari Allah. Kenal gak kenal, baik yang ada di Jawa, Sumatera, Kalimantan, selama mereka mengucapkan Maulana ya Maulana, syekhuna di alam kubur dapat pahala. Jadi beliau gak butuh dengan marhabana. Rasul tidak butuh dengan marhabana. Allah tidak butuh dengan marhaban. Siapa yang butuh? Kita semua. Jadi semoga dengan barokah maulid malam hari ini yang datangnya per 2 bulan sekali, semoga mulai besok 1 bulan sekali. Yang datangnya udah 1 bulan sekali, semoga datangnya seminggu sekali. Yang datangnya seminggu sekali, semoga tiap hari datang ke masjid. Islam datang secara bertahap, yang penting niat istiqomah, doa kepada Allah biar semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna manil muflis?" Wahai para sahabatku, kata Nabi, tahukah kamu orang-orang yang bangkrut? Maka kata para sahabat, al-muflis man laisa lahu dinar wala dirham ya Rasul. Orang yang bangkrut itu orang yang gak punya duit, gampangnya kata para sahabat. Orang bangkrut yang gak punya duit. Maka kata Nabi Muhammad SAW, al-muflis min ummati, yang dimaksudkan bangkrut daripada umatku, kata Nabi Muhammad SAW, man ya'ti yawmal qiyamah, siapa orang yang nanti hari kiamat dia datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya'ti bi sholatin wa siyamin wa zakatin, dia datang menghadap Allah dalam keadaan banyak pahala, membawa pahala sholat yang sangat banyak, membawa pahala puasa yang sangat banyak, membawa pahala zakat sedekah yang sangat banyak, pahalanya banyak benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti hari kiamat. Manyati min al-muflis min ummati manyati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa qad syatama hadza. Tapi disayangkan, ternyata umatnya Nabi yang tadi bawa pahala sangat banyak, qad syatama hadza, dia selama di dunia hobinya, sukanya mencaci maki umatnya Nabi Muhammad. Hobinya, kesukaannya ngadu domba antara satu umat dengan umat yang lainnya. Bahkan lebih khusus antara murid-murid syekhuna, satu murid dengan murid yang lainnya. Sebar hoax ke kiri ke kanan, satu grup dengan grup yang lainnya. Waqad syatama hadza wa daraba hadza, bahkan tangannya ringan benar untuk menyakiti umatnya Nabi Muhammad, wabil khusus sesama muridnya syekhuna. Waqad daraba hadza, bahkan dia selama di dunia berani benar mempermasalahkan nasab orang lain daripada umat Nabi Muhammad, seperti yang saat ini terjadi di Indonesia. Benar ya? Tukang dangdut ngomong nasab, mendingan ngulik di gitar. Kalau nggak ada ilmunya jangan bahas nasab. Ibaratkan kita nggak ngerti masalah perbengkelan, ngomong masalah bengkel, kira-kira banyak benernya apa salahnya? Kita bukan orang kanci, terus ada yang nanya, punten Kang Ayib, kanci kulon itu nang dia. Kita nggak ngerti dengan kanci, tiba-tiba oh kanci itu nanti setelah 100 meter belok kiri, habis belok kiri ketemu warung belok kanan. Kira-kira nyesatin orang apa enggak? Kita sesat nyesati wong lah, benar apa enggak? Karena berbicara enggak sesuai dengan kapasitasnya, bukan orang kanci tapi berbicara tentang
Artinya kalau bukan kapasitasnya, jangan sekali-kali berbicara tentang hal itu. Kalau dia fokusnya alimnya hanya di bab fikih, silakan bahas bab fikih. Jangan sekali-kali bahas masalah nasab. Kalau dia hanya pahamnya di bab nasab, jangan sekali-kali membahas masalah fikih, karena fikih dengan nasab berbeda. Kata Nabi, waqad berani mengatakan ini bukan anak fulan, berani mengatakan nasabnya tidak nyambung dan lain-lain. Bahkan wasabata dama hada, berani menumpahkan darah sesama umat Nabi Muhammad. Karena sebab sebar WA-nya, karena sebab bicaranya didengar sama orang banyak, dia tokoh di daerah itu, sehingga menyebabkan satu murid Syekhuna berantem dengan murid yang lainnya, sehingga satu umat Nabi Muhammad berantem dengan umat Nabi Muhammad yang lainnya. Maka kata Nabi Muhammad SAW, "Fayuqta hadza min hasanatin ila hasanatin." Maka nanti di hari kiamat, orang yang tadi banyak pahala dibangkitkan sendiri, lalu mereka yang dizolimin, mereka yang dicaci maki, mereka yang dihina dikumpulkan di satu tempat. Pahala dia diambil sama Allah, dikasihkan sama yang dizolim. Terus berapa stoknya? 100, diambil pahalanya terus sama Gusti Allah. Karena Gusti Allah terkenal dengan maha adil dan bijak. Terus diambil. Sampai gimana? Sampai ternyata pahala orang di sini habis, tapi yang dizolimi masih banyak. Kenapa? Karena sebab nyebarnya di WA. Kenapa? Karena sebab nyebarnya di sosial media. Udah mendunia, menjadi dosa jariah. Orang yang dizalimi masih banyak, sedangkan pahalanya habis. Maka apa yang dilakukan oleh Gusti Allah? Dosa mereka diambil, diletakkan kepada tadi yang banyak pahala. Terus diambil dosanya, ambil dosanya sama Gusti Allah sampai mereka habis. Stok zalimnya sudah tidak ada, habis semua dosanya, diambil sama Allah, dikasihkan ke dia, lalu ditimbang yang di sini sama Allah. Awal membawa pahala sangat banyak, sekarang pahalanya habis, tinggal dihisab oleh Allah, dosanya lebih banyak. Maka kata Nabi, fayudkhal finnar, dia dilemparkan masuk ke dalam neraka. Padahal awalnya enggak. Awalnya bawa pahala banyak, bawa pahala puasa, hajinya enggak cukup sekali, sedekah di mana-mana, tapi karena ulahnya di dunia menyebabkan pahalanya habis. Nah, kira-kira kita pahalanya udah banyak apa sedikit? Ada yang berani, wah pahala saya mah insya Allah 1 lembah, ada yang jamin? Gak ada kan ya? Ada yang jamin sholat isya tadi diterima sama Allah? Ada yang jamin sholat maghrib tadi diterima sama Allah? Belum. Amal kita baina qabuli wa rabbiha, antara diterima atau ditolak sama Gusti. Nah, kalau amal ini belum pasti diterima sama Allah, minimal di dunia jangan terlalu usil. Di dunia jangan terlalu banyak musuh. Kenapa? Khawatir pahala sedikit, musuh banyak. Udah nggak ada pahala, dosa mereka diambil sama kita. Waliyadzubillah, sehingga kita menjadi orang yang bangkrut di akhirat. Waliyadzubillah min dzalik. Kemana arah omongan ini? Arah omongan ini ke satu hal. Kalau kita nggak punya modal, sepakat nggak ada modal ya? Artinya pahala belum tentu sedikit atau banyak, anggap nggak ada modal. Maka jangan sampai mengganggu orang lain, jangan sampai mengusik orang lain. Karena dalam hadis al-muslimun man salima min lisanihi wa yadihi. Orang dikatakan orang muslim itu yang mana tangannya tidak menyakiti orang lain, mulutnya tidak menyakiti orang lain. Jadi kalau udah nggak punya modal, jangan berisik. Kalau nggak punya modal, jangan musik satu dengan yang lain. Contoh aja nih ya. Ada orang pengen ikut ke Jakarta, nggak punya mobil, nggak punya motor, tapi pengen ikut berangkat ke Jakarta. Paham ya?
nggak punya modal buat beli bensin, buat urunan bensin nggak punya duit, buat urunan itol juga nggak punya duit, urunan beli air juga nggak punya duit, saking melaratnya, saking nggak punya duitnya. Bener-bener cuma bawa badan masuk ke dalam mobil. Ternyata baru masuk tol Kanci di Palimanan, ini orang yang nggak punya modal, berisik di tengah bis, berisik di tengah mobil, mulai geger, teriak sana, teriak sini, teriak kanan, teriak kiri. Nggak cukup berisik, bahkan kemudi setirnya, sopirnya masih dibelokin kiri, belok kanan. Apa namanya, buat persneling ya, buat giginya dimajuin depan, majuin belakang, rem tangannya dinaikin, diturunin. Kira-kira logika, nggak ada duit, nggak punya modal, numpang, bikin geger di tengah bis, di tengah mobil, diturunin apa enggak? Ya dibalangakan ya, dibalangan. Kenapa geser kiri geser kanan membahayakan penumpang yang lainnya? Dibalangan. Mending kalau diturunin ini dibalangakan lagi di situ, lebih parah lagi. Paham ya? Paham ya? Nah, khawatirnya kita begitu. Pengen urip mati dari muridnya Syekh, urip mati pengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Bener? Bener ya? Urip mati pengen jadi murid Syekhuna, urip mati pengen jadi umat Kanjeng Nabi. Khawatir nggak punya modal, duit nggak ada, pahala nggak ada, tapi di dunia berisik, adu domba sesama murid Syekhuna. Padahal cuma perbedaannya ya hal-hal yang seperti itulah. Masing-masing tanggung jawab nanti dengan guru, masing-masing tanggung jawab dengan guru. Yang ini berantem, tajuknya sepi. Ya, tajuknya apalagi tajuk sepi gara-gara rebutan kotak amal. Nauzubillah min dzalik. Mending kalau kotak amal isinya ratusan juta ya. Ini kotak amalnya berapa isinya? Ada 50 juta? Ada. Ya ada, semoga insya Allah ada ya. Kalau rebutan jadi DKM karena kotak amalnya banyak, wajar. Atau rebutan jadi ketua DKM Masjid Istiqlal, wajar. Masjid di kampung pakai segala-gala rebutan DKM, sengit-sengitan, akhirnya gawe musola maling. Buat apa? Musola ini sepi, musola ini akhirnya orang kan loh kok pecah belah, padahal ngajinya sama, bajunya sama, wiridnya sama. Yang disalahin siapa? Guru Syekhuna. Kenapa? Pakaiannya sama di sini. Nah, khawatirnya kita selama di dunia berisik, bahkan nyetir kiainya, nggak punya ilmu, nggak ada kapasitas, kiainya disetir belok kiri, ikut omongin orang sana, kiainya disetir omongin orang sini, fitnah sana, fitnah sini, ikut nyetir kiainya, tokohnya, ustadznya, apanya. Hati-hati. Di dunia masih mending dibalangnya cuma di pinggir tol, bener? Di hari kiamat dibalangnya kemana? Di mana? Kalaupun memang nggak dibalang atau nggak dikeluarin, nggak dilempar masuk neraka, minimal dikeluarin, diusir dari gerbongnya Nabi Muhammad, minimal diusir dari gerbongnya Syekhuna Mukarram. Lantas kalau udah keluar dari gerbongnya Syekhuna Mukarram, sudah keluar dari gerbongnya Nabi Muhammad SAW, mau masuk gerbong siapa? Mau minta syafaat ke siapa? Sedangkan banyak dosa, banyak kekurangan, butuh syafaat. Benar? Makanya kalau sudah nggak ada kapasitas, pahalanya sedikit, kualitas ibadahnya sedikit, marhabanan jarang, tawasulan jarang, minimal jangan nyakitin orang lah. Paham? Ini udah marhabanan jarang, tawasul jarang, hobinya ngomongin kiai, hobinya ngomongin ustaz, hobinya ngomongin abah-kuan. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena semuanya nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi punten kan lain. Kalau misal kita bilang modal, nggak punya modal nih, cuma bawa badan doang masuk ke dalam mobil, tapi
tapi supirnya membahayakan penumpang, boleh ditegur apa enggak? Boleh. Kita nggak punya modal, cuma duduk anteng, alhamdulillah nggak berisik. Tapi supirnya mabok, tapi supirnya ugal-ugalan, supir Lurah Agung kalah sama dia. Pepet kiri, pepet kanan, muter di tengah jalan tol, membahayakan kita dan penumpang yang lainnya, maka kita wajib amar ma'ruf nahi munkar. Paham? Walaupun nggak ada modal, tapi kalau si supir membahayakan penumpang yang lainnya, kita wajib tegur, kita wajib nasihat, walaupun nggak ada modal. Kenapa? Karena supirnya yang salah. Tapi kalau supirnya benar, kita jangan ikut campur dengan urusan Maksudnya apa? Kalau kiainya ngajak benar, ikutin. Abahnya ngajak benar, ikutin. Ustadznya ngajak benar, ikut. Tapi kalau sudah sampai abahnya mengatakan tidak ada kalimat amin dalam sholat, maka rubah walad dolin jadi salimna, jangan diikutin. Sebodoh-bodohnya orang preman taubat tahu walad dolin benar. Jadi kalau ada anak ngomong di tempat lain mengatakan gak boleh ngomong amin walad dolin salimna, jangan ikutin. Walaupun kita anaknya Abah Umar, cucunya Abah Umar, siapapun yang masih ngasar ke Abah Umar, ini supir ugal-ugal. Atau ada tokohnya mengatakan wes gak usah sholat, besok masih ada maghrib, jadi kita gak usah sholat. Ini gak usah diikutin. Kenapa? Karena supirnya ugal-ugal. Atau ada tokoh syahadaten, kiainya, ustadznya, habibnya mengatakan gak usah puasa. Puasa bagi yang mampu, lama beli mampu yang mudut baik, yang nah ini jangan. Kita walaupun gak ada modal, tapi wajib amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Supirnya yang salah, supirnya yang ugal-ugalan, supirnya yang membahayakan umat lainnya. Paham ya? Nah sekarang di tengah-tengah jamaah kita udah penumpangnya berisik, tokohnya ikutan berisik. Umatnya gak ngerti ilmu agama, akhirnya berisik-berisik seperti itu, ikut nyetir para sopirnya. Supirnya gak punya ilmu, cocok. Penumpangnya berisik, supirnya ugal-ugal, ditilang gak sama polisi? Ditilang. Nah ini banyak di syahadat yang saat ini. Penumpangnya ikut adu domba satu dengan yang lainnya, tokohnya gak punya ilmu, beraninya kelemik, berani ceramah, padahal gak boleh ceramah kecuali punya ilmu agama. Karena orang yang punya ilmu agama seperti dia tahu tentang naik mobil, kapan waktunya ngebut, kapan waktunya lambat. Dia tahu ada trotoar kiri sama kanan. Kalau punya ilmu, kalau nggak punya ilmu, ya tabrak aja udah di situ. Ini kayaknya dibuat buat hiasan deh, tabraklah. Nggak punya ilmu. Nah disayangkan yang berani megang mic saat ini kebanyakan gak ada kapasitas ilmu, tapi berani menyampaikan fatwa, sehingga umatnya sesat, pemimpinnya sesat. Ini bukan masalah nasab, ini bukan masalah keturunan, tapi ini masalah ilmu. Ilmu tidak pernah memandang nasab orang lain. Selama dia membawa manfaat, kita ikutin. Selama dia tidak memberikan manfaat, walaupun anaknya guru, cucunya guru, kalau membawa mudarat jangan diikuti. Kenapa? Karena kalau hidup tanpa ilmu itu banyak rusaknya. Tapi kalau hidup dengan ilmu akan datang ketenangan, akan datang kebahagiaan. Bahkan diriwayatkan dikatakan, "Ma'hudi'a ala syai'in illa zanahu." Tidaklah ilmu diberikan kepada seseorang kecuali ilmu itu yang akan membuat diri itu menjadi indah, menjadi indah. Wa ma ukhidha ala syai'in illa syanahu. Tidaklah ilmu diambil kecuali akan membuat dia menjadi indah. Paham insyaallah ya? Ya anggap kayak kita aja, ngerti pakai sorban dengan cakep, enak dipandang sama orang karena ada ilmu. Coba nggak ada ilmunya masak sorban, bungkus kacang, panjang
wis panjang ke atas, warnanya bulu, nggak karu-karuan, bagus apa buruk? Buruk, karena tidak ada ilmu. Nah ini kan bapak-bapak rapi, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ke tengah, karena punya ilmu, ada ilmu masang sorbannya. Nah itu sedikit ilmu ada dalam tubuh kita dimuliakan, dihargai sama Allah. Hilangnya ilmu dalam tubuh kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesimpulannya, ayo hati-hati. Hati-hati dalam memanggil dai, hati-hati dalam memanggil mubalik. Jangan melihat nasabnya, kalau dia punya kapasitas silakan untuk berbicara. Tapi kalau dia tidak punya kapasitas dalam berbicara, jangan sekali-kali dikasih untuk berbicara. Kita lihat aja barokahnya di mana. Kenapa? Karena kalau kita memberikan sesuatu kepada dia, nanti mudorotnya lebih banyak daripada manfaatnya. Bisa jadi dianya sesat, lalu semua jamaah akan tersesat. Oleh karena para hadirin yang dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan barokah maulid di Kanci ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga insya Allah apa yang kita dengar diterima, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tokoh-tokoh dalam syahadatain hatinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang membawa api kebencian dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang sedang berusaha untuk adu domba satu dengan yang lainnya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua usaha kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang sudah kita miliki diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum memiliki agar dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita hidupnya dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki kita dibukakan seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita dimudahkan dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua jamaah syahadatain apapun kelompoknya dipersatukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua doa yang baik dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hal yang buruk dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sebagaimana kita kumpul di dunia bersama-sama, nanti di hari kiamat semua bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyyah khususun ala man wahabah Umar bin Ismail bin Ahmad bin Syekh bin Taha bin Yahya al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tadi kita sempat menyinggung semuanya akan bertanggung jawab dengan apa yang diyakini. Sepakat ya? Yang sepakatnya baca Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ada gurunya, ada yang tanggung jawab. Nanti pas hari kiamat dicek sama Abah Umar benar atau tidak. Nanti di hari kiamat, kalau benar alhamdulillah, kalau nggak benar ya sudah. Yang penting tanggung jawab. Yang wiridnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina, tanggung jawab, konsekuensi. Nanti di hari kiamat Abah Umarnya datang, dicek ternyata salah atau benar, tanggung jawab dunia akhir. Paham ya? Karena kalau kita mengatakan ini benar, dua-duanya benar secara zahir. Satunya sholawat, satunya sholat. Benar apa enggak? Yang satunya bawa qala Rasulullah, yang satu bawa qala Rasulullah. Yang satu ngeluarin kitab kuning, yang satu ngeluarin kitab bahkan sampai hijau kitabnya. Dalilnya ada semua. Pertanyaannya satu, wasite endi? Ya,
Kalau dalam main bola nih, yang satu mengatakan pelanggaran, kata peluk musuh, kata peluk kita enggak pelanggaran. Tapi kalau ada wasitnya, ada yang menentu, benar? Apalagi zaman sekarang nih modern, ada VAR, dicek dulu di TV tuh. Kata wasit nggak kelihatan, tapi pas dicek di TV, oh iya benar, ternyata pelanggaran, enak, ada wasitnya. Zaman sekarang secara zahir wasitnya nggak ada. Secara zahir ya. Kalau secara hakikat Abah Umar masih memantau murid-muridnya. Siapa yang bikin gaduh, siapa yang bikin sejuk, tenang, itu masih diperhatiin sama Abah Umar. Secara hakikat masih ada. Secara zahir wasitnya tidak ada. Kalau wasitnya nggak ada, sama-sama ngaku bener, maka ya udah tinggalin aja. Nanti tanggung jawab di hari ya. Sepakat? Karena kalau nggak begini modelnya bulat terus, akhirnya tajuknya sepi, persatuan tidak pernah terjadi. Masing-masing punya dalil, masing-masing punya kitab, masing-masing ada ustadznya. Padahal ada ustadz yang niatnya lillahi ta'ala, ada ustadz yang niatnya merusak umat Nabi Muhammad. Ada yang model begitu. Cuman sekali lagi wasitnya nggak ada. Wasitnya nggak ada. Karena wasitnya nggak ada, lakum dinukum. Yang percaya dengan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad silakan. Yang nggak percaya dengan Allahumma sholli ala Muhammad silakan. Semua tanggung jawab. Nggak bisa kita mengatakan ini benar ini salah. Masing-masing punya keyakinan, punya akidah, silakan. Yang Muhammadiyun lanjutkan. Yang syahadat payungnya misalkan asyhadu alla syekhuna ya hadi syekhuna ya alim syekhuna ya khabir syekhuna ya mubin asyhadu alla ilaha illallah syekhuna ya wali syekhuna ya hamid syekhuna ya qawi syekhuna ya hafid wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam sampai ya silakan. Kalau dia punya guru dan ada yang tanggung jawab dengan omongan itu, ikutin. Kalau ada lagi yang kita dengar syekhuna ya hadi syekhuna ya alim syekhuna ya khabir syekhuna ya mubin syekhuna ya wali syekhuna ya hamid syekhuna ya qawi syekhuna ya hafid asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu model begitu syahadat payung enggak, silakan. Tapi nanti sengsara atau bahagianya di hari kiamat. Kalau sampai ternyata dia yang merusak ajaran syekhuna, hati-hati, khawatir kita dikeluarkan dari Kalau masih benar, alhamdulillah. Masalahnya wasitnya beli ada, nggak ada wasitnya. Sepakat ya. Jadi silakan apa yang yakinnya silakan, kecuali yang satu kiblatnya ke sini, yang satu ini nggak benar. Masalah syariat itu adalah untuk umat Nabi Muhammad. Adapun dalam internal kita, masalah wirid dan lain-lain, ini ada kiainya, ini ada kiainya, ini ada abahnya, ini ada abahnya, ini ada ustadznya, ini ada ustadz. Bulat terus, berantem terus. Kapan pengen jadi damainya? Kapan menjadi umat kebanggaan Nabi Muhammad? Kapan bikin seneng gurunya kalau bulat terus? Udahnya nggak pernah bikin seneng guru, hari-harinya bikin sedih guru. Benar? Kenapa? Ya bulat terus. Udah. Mulai ini sampai selanjutnya lakum dinukum waliyadin, tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab masing-masing, dan tanggung jawabnya bukan hal yang mudah. Ini tanggung jawabnya di depan Abah Umar, di depan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali beneran, sekali rusak bener. Hati-hati. Ini antara surga dengan neraka. Lakum dinukum. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.